Hai semuanya, meledak-ledak. Begitulah cara kita sering bereaksi saat emosi memuncak, saat tekanan datang bertubi-tubi, atau saat ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Rasanya seperti ada bom waktu di dalam diri yang siap meledak kapan saja, menghancurkan ketenangan, merusak hubungan, dan meninggalkan penyesalan. Ketika ledakan itu terjadi, yang tersisa seringkali adalah kekacauan, perkataan kasar yang tak bisa ditarik kembali, atau tindakan impulsif yang berujung pada masalah baru. Kita seringkali merasa seperti korban dari emosi kita sendiri, terjebak dalam siklus reaktif yang membuat kita kelelahan dan frustrasi. Lingkungan sekitar pun ikut merasakan dampaknya. Orang-orang di sekitar kita bisa jadi merasa tidak nyaman, bahkan takut untuk berinteraksi karena khawatir akan ledakan berikutnya. Kita tahu ini tidak sehat, kita tahu ini tidak produktif, tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kebiasaan ini sudah mendarah daging, seolah-olah sudah menjadi bagian dari identitas kita. Ya memang aku begini orangnya, atau aku gampang marah adalah kalimat-kalimat yang sering terlontar untuk membenarkan reaksi meledak-ledak tersebut. Namun, apakah benar kita ditakdirkan untuk terus-menerus terjebak dalam lingkaran ini? Apakah tidak ada cara lain untuk menghadapi tantangan hidup selain dengan ledakan emosi? Tentu saja ada. Kuncinya adalah berhenti meledak dan mulai menganalisis. Ini bukan berarti kita harus menjadi robot tanpa emosi atau menekan perasaan hingga meledak di kemudian hari. Justru sebaliknya, ini tentang memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik ledakan itu, mencari tahu akar masalahnya, dan menemukan cara yang lebih konstruktif untuk merespons. Proses analisis ini adalah sebuah perjalanan introspeksi yang memerlukan kesabaran dan kemauan untuk melihat diri sendiri secara jujur. Ketika kita mulai menganalisis, kita tidak lagi sekadar bereaksi, melainkan mulai memikirkan, merenungkan, dan mencari solusi. Bayangkan saja, ketika kita menghadapi sebuah masalah, bukankah lebih baik jika kita bisa duduk tenang, memetakan apa yang terjadi, lalu mencari jalan keluar terbaik, daripada langsung panik dan membuat keputusan yang terburu-buru? Analogi ini juga berlaku untuk emosi kita. Ketika kita merasakan gejolak emosi yang kuat, daripada membiarkannya lepas kendali, cobalah untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya memicu emosi ini? Apa yang ingin aku capai dengan reaksi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses analisis. Mari kita bedah lebih dalam mengenai tahapan berhenti meledak. Langkah pertama adalah mengenali sinyal-sinyal peringatan. Sama seperti gunung berapi yang sebelum meledak biasanya menunjukkan tanda-tanda aktivitas, emosi kita juga begitu. Mungkin Anda mulai merasa tegang, napas memburu, detak jantung meningkat, atau otot-otot menegang. Mungkin Anda mulai merasa jengkel pada hal-hal kecil, atau pikiran Anda mulai dipenuhi dengan skenario-skenario negatif. Sinyal-sinyal ini adalah alarm dari tubuh dan pikiran yang memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak di dalam diri. Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Justru, ini adalah kesempatan emas untuk mengintervensi sebelum ledakan terjadi. Begitu Anda merasakan sinyal-sinyal ini, cobalah untuk melakukan jeda. Jeda ini bisa berarti menarik napas dalam-dalam beberapa kali, meninggalkan situasi yang memicu, atau sekadar memejamkan mata selama beberapa detik. Tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi diri Anda untuk tidak langsung merespons secara impulsif. Jeda ini ibarat tombol pause yang memungkinkan Anda untuk mengambil alih kendali, bukan membiarkan emosi yang mengendalikan Anda. Setelah jeda, barulah kita masuk ke fase mulai menganalisis. Ini adalah bagian yang paling krusial. Pertama,
Identifikasi pemicunya. Apa yang sebenarnya membuat Anda merasa ingin meledak? Apakah itu perkataan seseorang, tindakan tertentu, kegagalan, atau mungkin hanya kelelahan? Seringkali, pemicu eksternal hanyalah permukaan dari masalah yang lebih dalam. Misalnya, Anda mungkin meledak karena rekan kerja mengomentari pekerjaan Anda. Tapi, apakah benar hanya karena komentar itu? Mungkin Anda sebenarnya merasa tidak dihargai, merasa kurang kompeten, atau sedang memiliki masalah pribadi yang membuat Anda lebih sensitif dari biasanya. Ini adalah lapisan-lapisan yang perlu Anda gali. Kedua, perhatikan pikiran Anda. Ketika emosi memuncak, pikiran kita seringkali dipenuhi dengan distorsi kognitif. Kita mungkin cenderung berpikir yang paling buruk, menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara berlebihan, atau melihat segala sesuatu dalam hitam dan putih. Misalnya, Anda mungkin berpikir, dia sengaja menjatuhkan saya, atau saya memang tidak pernah bisa melakukan hal ini dengan benar. Kenali pola-pola pikir ini. Apakah pikiran-pikiran ini didasarkan pada fakta atau hanya interpretasi Anda? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Mencatat pikiran-pikiran ini di jurnal bisa sangat membantu untuk melihat polanya. Ketiga, rasakan emosi Anda tanpa menghakiminya. Ini adalah bagian yang paling sulit bagi banyak orang. Kita sering diajari untuk menekan emosi negatif atau merasa bersalah karena merasakannya. Namun, emosi adalah sinyal yang penting. Rasa marah, kecewa, takut, atau sedih, semuanya memiliki pesan. Alih-alih menghakimi diri sendiri karena merasa marah, cobalah untuk merasakan kemarahan itu di tubuh Anda. Di mana Anda merasakannya? Bagaimana rasanya? Dengan merasakan emosi tanpa langsung bereaksi, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk memahami apa yang emosi itu coba sampaikan. Mungkin kemarahan itu adalah sinyal bahwa batas Anda telah dilanggar, atau bahwa Anda merasa tidak adil diperlakukan. Keempat, pikirkan apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Di balik setiap ledakan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jika Anda meledak karena merasa tidak didengar, mungkin kebutuhan Anda adalah untuk merasa divalidasi atau dipahami. Jika Anda meledak karena frustrasi dengan pekerjaan, mungkin kebutuhan Anda adalah dukungan, kejelasan, atau bahkan istirahat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, Anda bisa mulai mencari cara yang lebih sehat dan konstruktif untuk memenuhinya, daripada menggunakan ledakan emosi yang justru akan menjauhkan Anda dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Misalnya, jika Anda butuh didengar, daripada membentak, mungkin Anda bisa mencoba mengatakan, "Saya merasa tidak didengar. Bisakah Anda mendengarkan saya sejenak?" Kelima, pertimbangkan konsekuensi dari reaksi Anda. Ketika kita meledak, kita seringkali tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Apa konsekuensi dari kata-kata kasar yang Anda ucapkan? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan Anda dengan orang lain? Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental Anda sendiri? Dengan memikirkan konsekuensi ini sebelum Anda bereaksi, Anda akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Ini bukan tentang menakut-nakuti diri sendiri, tetapi tentang menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab atas tindakan Anda. Terakhir, setelah semua analisis ini, pilih respons yang lebih baik. Ini adalah langkah paling akhir dan paling penting dalam proses ini. Respons yang lebih baik bisa berarti berbagai hal. Berkomunikasi secara asertif, menetapkan batasan yang sehat, meminta bantuan, mencari solusi konkret untuk masalah yang Anda hadapi, atau bahkan sekadar mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum kembali menghadapi situasi. Misalnya, daripada berteriak saat frustrasi, mungkin Anda bisa memilih untuk mengatakan,
saya perlu waktu sejenak untuk menenangkan diri, atau bisakah kita bicara tentang ini nanti ketika saya lebih tenang? Pilihan ini membutuhkan latihan. Anda mungkin tidak langsung berhasil setiap saat, tapi setiap kali Anda mencoba, Anda akan semakin mahir dalam mengelola emosi Anda. Berhenti meledak dan mulai menganalisis adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah. Ini bukan tentang menghilangkan emosi, tetapi tentang mengelolanya dengan cara yang lebih cerdas dan efektif. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental Anda, hubungan Anda, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ketika Anda belajar untuk menganalisis, Anda mengambil kembali kendali atas diri Anda. Anda tidak lagi menjadi korban dari gejolak emosi, melainkan menjadi nahkoda yang mampu mengarungi badai dengan lebih tenang dan bijaksana. Proses ini memang tidak mudah. Ada kalanya Anda akan tergelincir dan kembali meledak. Itu wajar. Yang terpenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali, menganalisis apa yang terjadi, belajar dari pengalaman tersebut, dan terus melangkah maju. Dengan setiap upaya, Anda akan semakin kuat, semakin tenang, dan semakin mampu menghadapi hidup dengan kepala dingin, bukan dengan ledakan emosi. Bayangkan saja bagaimana rasanya hidup tanpa harus khawatir akan ledakan emosi berikutnya, atau tanpa harus menyesali perkataan dan tindakan yang tidak sengaja. Rasanya pasti jauh lebih damai dan produktif. Ini adalah sebuah perjalanan yang layak untuk Anda mulai sekarang.